Seorang ibu mempertaruhkan nyawa saat melahirkanku. Seorang ayah membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan. Sayangi ayah dan ibumu. Tanpa mereka, kita takkan pernah ada. Ayah, ibu, jasamu takkan pernah kulupakan. Doa aku menyertaimu. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Loso senang sekali nih bisa menyapa adik-adik kembali. Semoga adik-adik tetap senang dan bersuka cita ya, meskipun masih ibadah online. Pada pagi hari ini, Loso mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan, untuk memberikan pujian kepadanya. Kita mau bersyukur kepadanya karena Tuhan telah memelihara kita. Dia telah memberikan matahari yang terus bersinar, hal-hal indah di sekitar kita yang bisa kita lihat. Yuk kita berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Engkau berikan nafas kehidupan. Kami bersyukur Engkau telah memelihara kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersembahkan diri kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Biarlah diri kami fokus untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Berkati hati kami, berkati sikap kami, supaya kami membawa sikap yang benar dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Loso mengerti kalau sekarang bukan hal yang mudah buat adik-adik. Masih harus sekolah online, berjuang belajar mandiri di rumah. Meskipun sulit, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita loh. Dia selalu ada buat kita setiap waktu, 24 jam. Tuhan menyertai kita, menolong kita, bahkan memimpin kehidupan kita. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Terhebat Terdahsyat. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab Engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Aku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya.
memimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Adik-adik coba deh pikirkan, kira-kira pertolongan apa ya yang kalian alami membuat kalian terkagum? Mungkin Tuhan tolong kalian ketika kalian mengerjakan ujian, terus kalian bisa naik kelas. Itu semua pertolongan Tuhan. Terus ketika kalian sakit, terus Tuhan sembuhkan. Itu juga pertolongan Tuhan. Dan masih banyak pertolongan Tuhan yang lainnya. Di dalam Alkitab, kita juga akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang mengagumkan. Kita sama-sama yuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, bersyukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami sama-sama naikkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami boleh mendengar dengan baik. Dan biarlah firman ini benar-benar tertanam dalam hati kami. Dan benar-benar firman ini kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Rose yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tahu nggak? Kemarin ini di daerah sini ada suatu kejadian yang mengherankan. Kejadian itu awalnya ketika tetanggaku itu mau meminta bejana kepadaku. Waktu aku kasih dia satu bejana, dia bilang, maaf, kamu masih punya lagi nggak bejana yang lain? Yang lain ada sih. Terus aku ambil tuh dari rumah. Aku kasih lagi, dia tanya lagi, kamu masih punya nggak yang lain? Kok dia pakainya banyak ya? Tapi ya sudahlah, aku juga nggak dipakai. Akhirnya aku pinjemin itu bejana. Waktu aku kasihin, agak bingung ya, kenapa ya pakai banyak bejana? Taunya nggak cuma diriku yang dimintain, yang lain juga, tetangga yang sebelah juga, sebelah kanan juga, terus belakang juga. Wah, rupanya mereka semua juga sama tetanggaku yang satu itu dimintain bejana-bejana yang kita nggak pakai. Kita semua merasa sangat heran, buat apa ya? Atau dia mau membuat sesuatu, atau membeli sesuatu. Tapi kalau mau sampai semua itu bejana dipakai, wah, kan itu juga mengeluarkan banyak uang. Sedangkan tetanggaku itu ya bukan orang yang kaya. Dia itu seorang janda. Dia mempunyai anak 2. Suaminya dulu adalah seorang nabi, tapi
tapi kemudian meninggal. Dan sekarang mereka mempunyai hutang. Aku dengar-dengar sih, kayaknya sekarang mereka udah mulai ditagih hutang. Kalian kan tahu ya, pada kayak kami ini ketika ditagih hutang, kalau nggak bisa bayar, anak kami bisa diambil. Kasihan sekali. Tapi tiba-tiba sekarang yang aku dengar-dengar nih ya, mereka sekarang hutangnya semuanya udah lunas. Padahal hutangnya itu banyak. Wah, pakai apa ya mereka ya bayarnya? Aneh sekali. Dibanding kita bingungnya, mendingan kita tanya yuk ke tetanggaku yang itu. Sebentar ya anak-anak ya, aku pergi dulu. Anak-anak, wah, aku sudah tadi tanya sama tetanggaku itu. Rupanya dia itu menceritakan masalahnya kepada Nabi Elisa. Kalian tahu dong Nabi Elisa itu siapa? Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan bahwa dia itu kesulitan untuk membayar hutang. Kemudian Nabi Elisa bertanya, kamu punya apa di rumah? Tetanggaku bilang, aku cuma punya 1 buli-buli minyak. Kemudian Nabi Elisa juga yang bilang, udah kamu minta tuh ke tetangga-tetangga bejana-bejana, tapi mintanya jangan terlalu sedikit. Nah, makanya itu tetangga itu meminta kepada kami. Setelah dia punya banyak bejana, dia disuruh masuk ke rumahnya. Kemudian mulai menuangkan itu minyak dalam buli-buli itu. Tuangkan 1. Wah, padahal bejana sama buli-bulinya itu ya besaran bejana. Tiba-tiba bejana pertama, udah penuh. Kemudian dia ambil lagi bejana yang lain. Dia isi 2. Penuh loh. Itu buli-buli yang tadinya minyak yang diisi buli-buli, nggak berhenti, terus aja mengalir. Sampai semua bejana itu terisi. Wah, luar biasa sekali ya. Kok bisa? Itu minyak kan tadinya sepotol gitu ya, 1 buli-buli. Bisa jadi banyak. Terus dia juga bilang sama Nabi Elisa, wah sekarang ini minyaknya jadi banyak. Akhirnya disuruhlah dijual. Dan dijual, mereka mendapatkan uang dan disuruhlah untuk membayar hutang. Bahkan mereka juga ada lebihnya untuk mereka pakai untuk kehidupan mereka sehari-hari. Luar biasa sekali ya. Gimana coba anak-anak dari 1 gitu bisa jadi banyak? Itu ada suatu mukjizat. Wah, hebat sekali ya. Tak disangka ya di daerah kami bisa mengalami mukjizat ini. Loh, sekarang udah siang. Aduh, aku masih ada kerjaan yang lain. Udah dulu ya, sampai jumpa. Halo anak-anak, bagaimana cerita yang tadi? Luar biasa ya. Bagaimana minyak yang tadi cuma 1 buli-buli bisa jadi banyak. Itu adalah suatu mukjizat. Menurut kalian yang bisa melakukan mukjizat itu orang yang hebat bukan? Hebat? Hebat ya. Orang itu berkuasa. Kalau menurut kalian yang bisa melakukan mukjizat itu siapa ya? Tapi kalau kita dengar dari cerita tadi, yang nyuruh nuangin minyak itu siapa? Nabi Elisa. Terus dia juga tuh ya yang nyuruh minta bejana-bejana itu yang banyak. Jadi Nabi Elisa bukannya yang berkuasa melakukan mukjizat itu? Apa? Wah, ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan. Yang bukan siapa? Ya, betul sekali. Yang bisa melakukan mukjizat itu, yang berkuasa melakukan itu hanyalah Tuhan. Jadi Nabi Elisa itu juga sama seperti kita. Dia adalah manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk menolong perempuan yang tadi. Melalui Nabi Elisa, Tuhan melakukan mukjizat itu. Wah, Tuhan begitu hebat ya. Hebat nggak anak-anak? Hebat. Tuhan begitu berkuasa. Meskipun begitu, Tuhan itu tetap memperhatikan umatnya. Walaupun Tuhan begitu berkuasa, begitu hebat, tapi Dia juga sangat menyayangi kita. Dia peduli kepada kita. Ketika umatnya mengalami kesulitan, Tuhan mau menolong. Dan Dia tentunya pasti sanggup untuk menolong. Jadi anak-anak, kalian jangan ragu
ketika kalian mengalami kesulitan, kalian jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan. Nah, yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong, apakah cuma nabi aja kayak zaman dulu ya, Nabi Elisa gitu? Apakah cuma nabi aja? Enggak ya. Tuhan bisa menolong kita melalui siapa saja yang Tuhan kehendaki. Bisa melalui papa mama kita, atau guru kita, atau suster mungkin, koko, cici, oma, opa. Bisa melalui siapa saja yang Tuhan mau pakai untuk menolong kita. Jadi anak-anak, ketika kita mengalami kesulitan dan kita ditolong oleh orang lain, itu sebetulnya adalah pertolongan dari Tuhan. Tuhan memakai orang itu, menggerakkan orang itu, memberikan kesanggupan kepada orang itu untuk menolong kita. Kalian jangan lupa ya, ketika kalian mengalami kesulitan, kalian datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan ketika ada yang menolong, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini akan mengingatkan kita bahwa pertolongan kita semuanya adalah berasal dari Tuhan. Yuk kita baca ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yuk anak-anak, sekarang kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Kau begitu hebat. Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu. Meskipun begitu, Engkau tetap peduli kepada kami umat-Mu. Engkau tidak memandang rendah kami. Ketika kami kesulitan, Engkau mau menolong kami. Dan tentunya Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan buat semua pertolongan-pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami juga mau memohon pertolongan daripada-Mu. Tolong kami Tuhan di setiap pergumulan kami, di setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, cerita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lain kali. Dadah. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ya bagaimana pertolongan Allah kepada seorang janda tadi. Allah telah menolong janda itu melalui Nabi Elisa. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, adik-adik, ayo kita belajar tidak khawatir. Menunggu pertolongan Allah dengan sabar. Allah pasti memelihara kita. Sama-sama kita nyanyikan Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita hari ini bersyukur kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama memuji nama Tuhan, bisa dengarkan firman Tuhan. Dan saat ini, jika adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, bisa dititipkan ke lause-lausenya, atau juga bisa melalui rekening gereja. Minta tolong mama atau papanya untuk memberikan persembahan. Dan ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya adik-adik di rumah terus bertumbuh dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kalian. Lause Fun akan pimpin doa kita. Mari anak-anak, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan memelihara kami lewat papa dan mama kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah di hari-hari di depan kami juga terus boleh merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan, kami juga tidak lupa terus berdoa untuk bangsa kami, supaya Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan bangsa kami. Untuk orang-orang yang saat ini terbaring sakit, Tuhan juga menolong, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa mengingat untuk orang tua kami yang harus bekerja, Tuhan juga memberkati mereka. Dan kami juga yang masih sekolah, Tuhan juga berkati kami dan berikan hikmat. Terus berikan kami sukacita ketika kami mengikuti sekolah online. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga tetap rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Loso Priska di sini, Loso Eni di sini. Loso Van di sini. pamit undur diri. Dadah. Dadah.